Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Alireza Firoza, pemuda berkebangsaan Iran yang telah berdomisili di Prancis sejak tahun 2019. Dia dikeluarkan dari Federasi Catur Iran karena menolak boikot lawan pemain Israel di kejuaraan dunia catur Rapid and Blitz 2019. Akhirnya sejak pertengahan 2021 dia sudah resmi bergabung dengan Federasi Catur Prancis. Dan Alireza sekarang resmi menjadi pemain Prancis. Alireza ini kawan, pemain termuda nomor 2 yang berhasil melampaui rating 2700 setelah Wei Yi, seorang pemain Cina. Bahkan sekarang posisinya sudah masuk 10 besar dunia, berada di posisi ke-9. Dan kedepannya Alireza Firoza ini sangat berpotensi untuk menjadi juara dunia. Bahkan Magnus Carlsen sendiri mengakui kemampuannya ketimbang para pemain junior-junior lainnya semacam Praggnanandhaa ataupun junior India lainnya. Pagi ini kita akan ulas satu game dari Alireza Firoza ini kawan. Dan game yang admin pilih ini untuk diulas adalah saat Alireza masih bertitel International Master, masih berusia 14 tahun. Bermain di turnamen terbuka di Aeroflot Open di Moskow, Rusia tahun 2017 lalu. Dan lawannya di game ini adalah seorang super grandmaster Matthias Blubom asal Jerman. Perbedaan rating kedua pemain cukup menonjol kawan. Alireza mempunyai 2465, Matthias Blubom seorang super grandmaster tentu di atas 2600, 2632. Dan di sini Alireza Firoza pegang putih, Matthias Blubom pegang hitam. Alireza Firoza mengawali permainan dengan pion E4, dibalas dengan karokan defense, pion D4, pion D5, dan Alireza Firoza memilih variasi advance atau variasi pion maju. Gajah F5, kuda F3, langkah gajah ke peta E2 juga merupakan langkah pilihan nomor 2 atau langsung ke peta D3 pun juga bisa dimainkan oleh putih selain kuda F3. Kita membalas dengan langkah pion E6, pion C3, kuda G berkembang ke E7, ataupun langkah kuda B berkembang ke peta D7 juga bisa dimainkan oleh hitam pada langkah kelimanya ini, dan dibalas Alireza dengan langkah gajah E2, persiapan untuk melakukan rokade pendek di langkah berikutnya. Dan kuda bermanuver ke G6 dibalas dengan pion H4. Mencoba mengancam kuda kembali didorong ke H5, dihentikan oleh pion H5. Alireza melanjutkan dengan langkah kuda ke G5 dibalas pion F6. Langkah-langkahnya masih cukup standar kawan atau langkah-langkah yang biasa terjadi dalam permainan variasi advance di karokan defense. Pion E pukul pion F6 dipukul balik oleh pion G mengancam kuda, kuda mundur ke H3. Di sini Matthias Blubom melangkahkan rajanya ke D7 untuk menghindari diagonal peta terang ini kawan yang sudah diincar oleh gajah putih ini dengan pukul pion H5. Dan Alireza tidak langsung pukul pion H5, melanjutkan dengan langkah kuda F4, menantang pertukaran kuda ataupun juga memberikan 3 kali serangan pada pion H5 ini. Tantangan pertukaran kuda diterima oleh Matthias Blubom, dipukul balik oleh gajah. Sekarang hitam melanjutkan menteri ke peta E8 untuk memperkuat pion H5-nya. Sebetulnya langkah menteri ke peta B6 cukup kuat kawan bagi hitam untuk mengincar pion yang ada di peta B2 ini. Tapi sudah dipilih oleh Matthias Blubom, melangkahkan menterinya ke peta E8. Alireza pun merespon dengan pion C4, ingin membongkar pion pusat. Tantangan diterima, pion D pukul pion C4 dipukul balik oleh gajah. Sekarang menteri bergerak ke G6 untuk mengincar pion yang ada di peta G2. Dan dijawab oleh Alireza dengan menteri ke B3. Tujuannya jelas mengincar pion B7. Apabila menteri hitam pukul pion G2 ini, tentu balasannya adalah menteri akan pukul pion B7 terlebih dahulu. Dan setelah nanti mungkin benteng putih digeser ke peta F1 kawan, dan putih nantinya akan tetap mendapatkan benteng hitam di peta A8. Oleh karena itu hitam meresponnya dengan pion B5, menghindari ancaman menteri putih sekaligus mengancam gajah putih. Di sini kawan, putih memilih rokade pendek terlebih dahulu, melakukan pengorbanan gajah. Apabila diterima oleh hitam, selanjutnya menteri akan ke B7 dan gantinya nanti hitam akan kehilangan bentengnya. Oleh karena itu pengorbanan gajah putih ini ditolak oleh hitam. Matthias Blubom lebih memilih menggeser bentengnya ke G8.
Tentu ancamannya adalah ancaman skakmat. Diantisipasi dengan pion G3. Mengantisipasi dengan gajah ke petak G3 juga bisa dilakukan oleh putih kawan, tapi mungkin inilah yang akan ditakutkan oleh putih atau Alireza. Gajah hitam akan bergerak ke D6, mungkin putih akan merespon dengan gajah mundur ke E2, gajah pukul gajah, dipukul balik oleh pion, dipukul balik oleh menteri hitam dan menawarkan pertukaran menteri. Di sini putih mungkin akan melanjutkan gajah ke F3 dan menteri akan pukul pion H4. Walaupun dengan variasi ini kawan, engine mungkin mengatakan putih sedikit lebih baik, namun dari segi kacamata permainan manusia kawan, dengan variasi ini akan tidak membuat nyaman bagi putih. Apalagi hitam mempunyai lajur G yang terbuka yang betengnya pun sudah siap menerkam pion G2 ini. Oleh karena itulah pada posisi seperti ini tadi, saat ada ancaman skakmat, Alireza hanya merespon dengan pion G3 dan selanjutnya hitam membalas dengan menteri ke petak G4. Ancamannya ingin pukul gajah di F4, dibalas Alireza dengan beteng bergeser ke E1, melakukan pengorbanan gajah kembali. Sekarang hitam mempunyai dua pilihan kawan, apakah ingin menerima pengorbanan gajah petak terang, pion B pukul gajah petak terang, atau nanti menteri bisa pukul gajah petak gelap di F4 ini. Kira-kira apa yang kalian lakukan jika kalian pegang hitam? Tentu jika pion hitam ini pukul gajah petak terang, nantinya menteri akan bergerak ke B7 skak dan setelah raja menghindar kawan, gajah pukul kuda dan nantinya mungkin akan dipukul balik dan menteri putih pun akan pukul balik dan kembali skak. Dan atau pada posisi ini jika hitam melanjutkan dengan langkah menteri pukul gajah petak gelap ini, selanjutnya balasan putih adalah gajah pukul pion E6 skak. Jika dipukul balik oleh gajah hitam, selanjutnya adalah menteri akan pukul gajah skak dan nanti akan mendapatkan beteng hitam yang ada di petak G8. Oleh karena itulah hitam tidak berani menerima pengorbanan Alireza dengan dua gajahnya ini. Dia memilih langkah gajah ke B4 melakukan pengorbanan atau langkah defleksi di sini kawan. Apabila menteri putih ini pukul gajah, maka salah satu gajahnya pun nanti akan tewas. Di sini Alireza membalas dengan langkah gajah pukul pion E6 terlebih dahulu dengan tempo skak dipukul balik oleh gajah hitam. Dan apabila di sini kawan, menteri putih ini pukul gajah di B4, maka ancaman berikutnya adalah menteri hitam akan pukul gajah yang ada di F4 dan putih akan kalah satu perwira. Oleh karena itulah pada posisi ini Alireza melakukan pengorbanan kembali, kali ini pertukaran perwira, beteng pukul gajah E6 dipukul balik oleh menteri dan barulah sekarang menteri pukul gajah di B4 dan selanjutnya mungkin mendorong pion maju ke D5 untuk melakukan pengorbanan pion. Hitam melanjutkan pengembangan kuda A6 menyerang menteri ke D2 dan beteng A bergeser ke E8. Ancamannya adalah ingin menukarkan menterinya ke petak E1 nanti dan ini direspon oleh Alireza dengan langkah kuda ke C3. Membuka akses bagi beteng untuk mengontrol peta E1 agar menteri hitam tidak berani ke peta ini. Dan di sini hitam melanjutkan dengan langkah kuda ke C7, pion D5, melakukan pengorbanan pion kawan diterima oleh hitam, kuda pukul pion. Dan selanjutnya terjadi pertukaran kuda dipukul balik oleh menteri hitam, menantang pertukaran menteri. Sebuah keputusan yang logis mengingat hitam unggul kualitas perwira. Permainan berlanjut, Alireza melanjutkan dengan menteri ke C2 menolak pertukaran, raja bergeser ke C8, dan selanjutnya beteng putih ke D1 menyerang menteri bergeser ke F3. Langkah ini adalah langkah blunder kawan. Pada posisi seperti ini tadi saat mendapatkan ancaman dari beteng putih ini, langkah terbaik adalah menteri ke E4 kembali menawarkan pertukaran menteri karena unggul kualitas perwira. Dan ancaman berikutnya, menteri hitam ini juga bisa pukul gajah yang ada di peta F4. Dan mungkin jika putih tidak mau melakukan pertukaran menteri kawan, mungkin menggerakkan menterinya ke C5. Dengan ancaman berikutnya adalah menteri hitam jika pukul gajah F4, menteri putih akan pukul pion C6 skak. Dan langkah terbaik bagi hitam adalah menutupnya dengan menteri di C7. Dan permainan pun akan berakhir miss dengan variasi ini, dengan skak yang berulang. Tapi jika pada posisi ini raja bergerak ke peta B8, maka putih nanti akan menang dengan menteri pukul pion B5 skak, raja bergeser, menteri akan ke D7 skak,
Raja bergeser, menteri pukul beteng skak, memaksa beteng pukul menteri, dan pion pukul menteri. Putih pun menang jumlah pion dan dapat dipastikan dalam permainan endgame seperti ini, jika putih tidak melakukan kesalahan, putih bisa menang dengan mudah. Tapi dalam permainan aslinya tadi kita temui hitam bermain dengan langkah menteri ke F3 mengincar gajah petak gelap. Ini dimanfaatkan oleh Alireza melakukan skak di F5, raja ke B7, dan selanjutnya adalah beteng ke D7 skak, raja ke A8, dan di langkah berikutnya ini kawan, silakan cari langkah terbaik bagi putih untuk melanjutkan tekanannya. Seperti biasa, pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah terbaik bagi putih untuk melanjutkan tekanannya agar mendapatkan kemenangan. Apakah sudah ketemu kawan? Tapi sebelum saya lanjut ke langkah berikutnya, seperti yang saya bilang di video-video sebelumnya, saya akan bagikan kaos bagi kawan yang sering komentar. Untuk periode ini, pemenang saya ambil dari komentar di video tanggal 11 Oktober, yaitu videonya Hikaru Nakamura, manfaatkan lajur terbuka. Video ini adalah video sebelum saya umumkan giveaway kawan, dan kolomnya masih belum seramai dengan komentar-komentar di beberapa hari ini. Komentarnya sebanyak 34 komentar. Dan di komentar-komentar inilah saya akan pilih dua nama atau dua akun yang akan mendapatkan masing-masing satu kaos dari legenda catur dunia. Dan dari beberapa akun ini, admin pilih dua akun yang seringkali komentar di legenda catur dunia kawan, yaitu akun Rif M dan Windy Asti. Selamat bagi dua akun ini kawan mendapatkan masing-masing satu kaos dari legenda catur dunia. Dan bagi pemilik akun Rif M dan Windy Asti, silakan mengkonfirmasi bahwa ini adalah akun kalian dan silakan hubungi admin lewat nomor WA yang ada di kolom deskripsi. Sekali lagi, selamat buat Rif M dan Windy Asti. Dan bagi kawan-kawan lainnya, jangan khawatir, di periode berikutnya admin akan bagikan kaos kembali. Jadi jangan bosan-bosan kawan untuk berkomentar setiap video yang admin upload. Dan bagi kawan-kawan yang belum subscribe atau penonton baru yang baru melihat channel ini, jangan segan-segan untuk subscribe sebelum subscribe dilarang. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya. Apakah sudah ketemu langkah terbaik? Alireza memilih langkah pengorbanan beteng pukul pion A7 skak. Ini memaksa raja akan pukul beteng. Dan selanjutnya gajah ke B8 skak, membuka discover attack bagi menteri hitam. Bila gajah tadi kawan melakukan skak di peta E3, ini adalah langkah kesalahan, karena beteng akan bisa pukul gajah ini dan memberikan backup bagi menterinya. Oleh karena itu, gajah ke B8 oleh Alireza skak, dipukul oleh raja hitam, dan menteri putih pukul menteri hitam. Dan sekarang kita temui endgame raja plus menteri melawan raja plus 2 beteng. Dan menteri putih ini kawan sedang mengincar 3 pion hitam di lajur H, di lajur F, serta di lajur C ini. Beteng hitam naik ke E6 membackup 2 pionnya, tapi menteri putih mendapatkan pion di H5, dan beteng G bergeser ke E8 mengkoneksikan kedua betengnya. Salah satu cara agar beteng tetap kuat dalam melawan satu menteri. Menteri ke F7, beteng ke E7 menyerang menteri, menteri mundur ke G6, raja hitam ke B7. Sekarang Alireza mulai mengaktifkan pionnya untuk segera promosi, dan raja ke B8, pion G4 dibalas pion C5, pion H6 dibalas dengan pion F5, membuka discover attack bagi menteri putih. Tapi di sini Alireza tidak memindahkan menterinya, dia memilih mengorbankan menterinya dengan langkah pion G pukul pion F5. Dan pengorbanan menteri pun diterima. Beteng pukul menteri skak dipukul balik oleh pion, beteng E6, pion G7, beteng ke G6 skak, raja ke F1, dan di sini di langkah ke-42 hitam atau Matthias Bluebomb menyerah. Itulah kawan salah satu permainan yang atraktif dari Alireza Firoza muda yang masih berusia 14 tahun saat itu saat melawan Super Grandmaster Matthias Bluebomb asal Jerman. Semoga permainan dari Alireza ini kawan memberikan inspirasi bagi kalian-kalian semua yang masih muda untuk terus mengembangkan potensi kalian dalam permainan catur. Dan sekali lagi bagi kawan-kawan yang belum mendapatkan hadiah di periode pertama ini,
Jangan khawatir kawan, di periode berikutnya admin akan bagikan kaos kembali bagi para penonton setia Legenda Catur Dunia yang sering komentar, like, dan share. Dan bagi penonton baru atau yang belum subscribe, luangkan waktu sejenak kawan untuk klik tombol subscribe sebelum subscribe dilarang. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.